Pemirsa, keseimbangan antara ibadah dan bekerja. Nah, ini tentu menjadi keinginan umat muslim. Di bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat begitu ya. Namun terkadang kita tidak dapat menyeimbangkan keduanya di tengah keterbatasan yang ada. Bagaimana supaya ibadah dan pekerjaan ini bisa selaras dijalankan? Rekan Gema Tanjung akan mengulasnya di pagi hari ini. Gema, selamat pagi. Silakan Gema. Ya, selamat pagi Anggi. Memang di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita berlomba-lomba untuk menanam amal baik. Tetapi memang terkendala dengan pekerjaan sehari-hari, terutama dengan pekerjaan yang memakan waktu sangat banyak. Nah, untuk membahasnya lebih langsung, saat ini saya sudah bersama dengan Ustazah Aida Syafira. Ini istri dari Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Selamat pagi Ustazah Aida. Pagi, alhamdulillah. Ustazah Aida lebih nyaman disapa dengan panggilan apa nih? Bunda Aida. Oke, Bunda Aida ini kan di bulan Ramadan memang tempat kita berlomba-lomba untuk memanen ibadah baik. Betul. Tapi di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang sangat padat ini, bagaimana cara menyeimbangkannya ya? Ya, Bismillah. Firman Allah di surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, kejarlah amal pahala akhiratmu dengan anugerah dan karunia yang sudah Allah berikan padamu di dunia, tetapi juga jangan melupakan urusan duniamu, maka berbuat baiklah. Jadi di sini kita ambil kesimpulannya bahwa sebagai makhluk Allah, sebagai manusia kita dituntut untuk seimbang antara dunia dan akhirat. Gitu. Jadi yang harus bisa membagi waktu dan sebagainya itu kita sendiri, manusia itu sendiri. Dimana ibadah itu kita jadikan bukan beban, tapi untuk landasan kita dimanapun kita berada. Kalau landasannya sudah agama, mau di tempat yang sesibuk apapun, insya Allah kita bisa tahu bagaimana kita memanage waktu dalam bekerja dan juga dalam beribadah, seperti itu. Nah, saya mau tanya deh Bunda, kalau misalnya waktu kerja ini panjang, deadline-nya dipacu dengan deadline, kemudian sholat ada yang terlewat, apakah ini boleh dijamak begitu Bu? Kalau dijama itu ada ketentuannya. Jadi kalau masih di dalam satu wilayah itu tidak boleh dijama ya. Jadi itu hak memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Adapun misalnya telat karena pekerjaan dan sebagainya, itu banyak-banyak kita nanti ganti dengan istighfar dan sebagainya, dengan sholat rawatib dan sebagainya. Tetapi yang 5 waktu itu mutlak tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Baik, berarti bagaimanapun juga tetap sholat 5 waktu adalah wajib ya. Bukan hanya untuk ritual saja, tapi kita jadikan sebagai kebutuhan kita. Kalau sudah ibadah itu kita jadikan kebutuhan, maka itu tadi bukan kita yang diperbudak oleh waktu, tetapi kita yang bisa memanage waktu bagaimana supaya seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dimana kita sebagai seorang muslim yang betul-betul sholat yang 5 waktu itu wajib hukumnya. Nah, Bunda, tadi aku dapat info dari teman-teman katanya ada yang mau nanya langsung deh. Coba kita samperin ya. Ini tadi pertama ada Mbak Lalita. Halo Mbak Lalita, ada mengganggu kerjanya. Tadi kayak pengen nanya nih, udah ada pertanyaan buat Bunda Aida. Mau tanya apa? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bunda. Makasih atas kesempatannya ini. Ya, ini salah satu hal yang pengen saya tanya. Jadi ketika kita itu kan bekerja nih selama bulan Ramadan. Nah, ketika jamnya itu tuh pas sama tarawih itu kan kayak aduh gimana ya, jadi kelewat tarawihnya berjamaah. Nah nanti untuk memaksimalkan tuh seperti apa gitu. Nah baik, alhamdulillah untuk tarawih ini waktunya panjang ya, waktunya panjang. Jadi tidak harus berjamaah. Misalnya kita memang masuknya timingnya pas jam tarawih, tetapi kita masih ada rutinitas pekerjaan. Kita bisa mencuri waktu nanti di saat mungkin break atau apa, kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih sendiri. Selama itu belum masuk nanti azan subuh, kita masih bisa bersolat tarawih. Tidak harus berjamaah, jadi bisa sendiri gitu. Karena sayang sekali sholat tarawih tidak dilaksanakan di bulan suci Ramadan ya, karena pahalanya luar biasa. Oke, ini kita coba cari lagi. Ini kayaknya sebelahnya mau nanya juga nih dari muka-mukanya. Halo Mbak Rini, ada yang mau ditanya nggak nih ke Bunda Aida? Lagi Bunda Aida, apa kabar, sehat ya? Terima kasih untuk kesempatannya Bunda Aida. Aku mau bertanya mungkin sekaligus curhat. Ini sebagai pekerja dan ibu anak 2, ibu rumah tangga di rumah. Sehari-hari harus menahan emosi untuk menghadapi anak-anak dan kegiatan beribadah selama di bulan Ramadan. Nah itu gimana kiat-kiat untuk menjaga emosi begitu, dan juga apakah ibadah kita diterima Allah SWT gitu. Masya Allah. Nah berarti Mbak manusia nih, sama dengan kita. Kalau nggak punya hawa nafsu atau marah-marah itu malaikat yang nggak punya hawa nafsu ya. Sama seperti kita. Tapi di momentum Ramadan ini kita jadikan betul-betul sebagai latihan kita untuk makin bersabar, bukan hanya menahan hawa nafsu saja, lapar dan minum, bukan hanya itu, tetapi kita juga pengen supaya amalan-amalan ini tidak membatalkan pahala puasa kita selain lapar dan haus. Belajar sabar, karena sabar memang tidak ada batasnya, gitu kan? Sebagai orang tua, alhamdulillah itu pekerjaan yang mulia juga. Kita mendidik anak-anak,
pekerjaan di kantor juga itu adalah ibadah. Jadi supaya seimbang semuanya, insya Allah ya, dengan kasih sayang, dengan tutur kata yang baik, ya walaupun marah tapi hati-hati, doa ibu itu luar biasa. Apa yang ibu ucapkan itu jadi doa untuk anak-anak ya. Insya Allah. Sama-sama Mbak. Nah, Bunda Aida tadi kan ngomongin soal anak-anak nih. Kan anak-anak juga dilatih dari kecil untuk beribadah, khususnya puasa ya. Bagaimana cara melatih anak-anak ini supaya puasanya bertahap mungkin dari setengah hari menjadi full dan juga tetap sholat. Jadi nggak tidur terus kita sehari-hari. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan supaya anak-anak itu dilatih mulai usia 7 tahun. Ya, mulai latihan sholat, diajak untuk sama-sama berpuasa. Jadi bukan cuma menyuruh, tapi mencontohkan orang tua juga ya. Diajak. Kalau misalnya sekuatnya jam berapa misalnya pertama dia latihan? Setengah hari kah? Atau misalnya terus nambah lagi? Kalau perlu kita kasih reward untuk anak-anak kita yang sudah berhasil misalnya sampai full, sampai maghrib gitu. Semuanya harus dilatih. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti lama-lama anak itu memang sudah menikmati apa yang menjadi sudah kewajibannya di bulan suci Ramadan itu. Tidak boleh dipaksakan juga. Jadi harus dengan kasih sayang kita mengajaknya anak-anak, mencontohkan bahwa puasa ini apa sih? Kenapa sih kita harus berpuasa gitu kan? Semuanya pahalanya untuk Allah. Puasa itu melatih kita untuk merasakan bagaimana sulitnya orang yang tidak makan, misalnya juga menahan supaya kita tidak emosi, tidak mudah marah. Juga banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Ya, Bunda Aida kan di bulan suci Ramadan ini kan memang yang wajib ini puasa. Betul. Ada nggak ibadah-ibadah yang kita wajib jalani selain puasa ataupun sunnah-sunnah yang bisa dilakukan juga Di bulan suci Ramadan bulan ini. suci Ramadan ini? Banyak. Seperti dari pertama kita banyak membaca Al-Quran, juga banyak bersedekah. Karena memang di bulan suci Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan diskon luar biasa dari Allah. Semuanya dilipat gandakan, ya. Ampunannya, berkahnya, amal-amal yang kita lakukan semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi banyak sekali pahala, seperti kita bekerja ini juga pahala. Mencari nafkah di luar lillahi ta'ala karena Allah itu luar biasa pahalanya, jihad. Ya, apalagi dengan tidak menghilangkan atau tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, hal-hal yang memang harus kita jalani di samping beribadah dan bekerja gitu, dan juga hal-hal yang lain yang tidak menjadikan pahala puasa kita menjadi batal, bukan hanya menahan hawa nafsu, hawa lapar dan haus saja yang kita dapatkan, tapi semua pahalanya kita dapatkan, tidak menggunjing, tidak menggosip, tidak berbuat hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap niat beribadah dan menahan nafsu-nafsu yang mungkin muncul di bulan suci Ramadan ini. Ya, Baik, terima kasih Bunda Aida Safira atas ceramah yang mengadamkan diri ini. Semoga kita tetap beribadah dan lancar juga ibadahnya sampai Ramadan di akhir. Insyaallah, insyaallah. Oke, pemirsa, selamat pagi Indonesia. Masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.